Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tus Raja. Pada video kali ini saya nggak bakal ngapa-ngapain teman-teman. Tapi aku minta buat kalian yang baru nonton video ini, tonton videonya sampai akhir ya teman-teman, karena ada pemberitahuan yang harus kalian ketahui. Karena ya, untuk kali ini saya punya dua kabar, yaitu kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya yaitu aku berhenti buat konten gaming. Aku berhenti buat konten gaming. Aku berhenti buat konten gaming. Dan kabar baiknya buat kalian yang suka dengan konten horor, ya sekarang saya akan mulai channel YouTube saya yang baru dengan konten horor. Yeah boy, yeah boy, yeah boy. Nah, jadi buat kalian yang nanya kenapa aku ganti konten, kenapa saya buat konten gaming, karena ada alasannya teman-teman. Karena satu, kalau buat konten gaming itu harus punya 2 HP, sementara saya punya HP satu aja teman-teman. Jadinya kalau mau buat konten gaming itu harus pakai 2 HP, sementara di sini aku nggak tahu harus minjam ke siapa lagi. Biasanya kalau minjam itu ujung-ujungnya ribut, banyak masalah. Terus untuk yang kedua itu masalah RAM atau penyimpanan, ya karena sekarang sekolah online jadinya penyimpanan saya penuh. Dan untuk masalah game juga penyimpanannya cukup besar teman-teman, karena saya harus menginstal banyak game, harus memainkannya pula. Jadinya kalau main game itu saya kebanyakan apa ya, kebanyakan memakan ruang lah. Nah, udah ketiga ini mungkin dia paling sering ya teman-teman. Jika kita main game itu biasanya kualitas rekamannya itu kadang-kadang nggak bagus, karena bisa harus mengatur green screen, karena yang sekarang kan saya nggak pakai green screen. Nah, jadinya kalau harus mengatur green screen itu kadang-kadang susah. Bahkan ketika hasil green screen itu sudah dioptimalkan, pasti gambar kita ini kelihatan pudar, atau dengan kata lain ada bagian yang hilang gitu. Nah, jadi alasan saya untuk memulai konten baru yaitu konten horor, karena banyak dari kalian yang minta untuk membuat konten-konten horor. Ada dari kalian yang bilang, kok videonya nggak bagus kayak dulu, kok nggak ada konten horor lagi, kok nggak serem dulu videonya. Nah, karena itu kan aku berpikirnya buat konten horor apa konten gaming. Kalau konten horor banyak yang suka, konten gaming udah lama buat tapi penontonnya kecil. Nah, jadi kan aku berpikir gini teman-teman, untuk membuat konten horor itu mungkin memang cukup sulit, karena kita harus memperoleh bukti, memperoleh video, foto yang mengerikan dan masuk akal. Dan untuk konten horor ini juga hampir sama seperti konten dari Kak Ewing HD, tapi konsepnya itu terbilang sedikit berbeda teman-teman, karena saya nggak mau nanti kena kode kuning dari pihak YouTube dan nanti saya dikira plagiator. Tapi nggak mungkin saya jadi plagiator teman-teman, karena di sana ada undang-undang dan hukumnya juga. Next ke masalah intro, outro dan lain-lainnya. Untuk sekarang mungkin perubahan mendalam mengenai channel YouTube saya itu akan berubah teman-teman, mulai dari intro, konsep penyampaian saya bagaimana ketika di depan kamera, dan bagaimana penyampaian saya ketika menutup atau memulai video ini. Nah, misalnya kayak tadi kan aku bilang gini, teman-teman kalau lagi bersama saya di channel ini kan itu, tapi mungkin nanti ketika membuat video horor bakal lain. Jadi mulai dari konsep penyampaian, intro, outro, dan endingnya seperti itu. Berbeda tapi kesannya sih sama teman-teman. Jadi konten sudah, konsep sudah, alasannya sudah. Oh ya, juga beberapa dari kalian ada yang bertanya, kalau buat konten horor itu kan bagus, kenapa nggak coba buat konten horor? Nah, sebenarnya gini teman-teman, aku udah pernah nyoba buat konten horor. Nah, buat kalian yang belum tahu, coba kalian nonton di videoku yang sebelumnya mengenai hubungan makhluk yang mengerikan yang ada di film-film. Buat kalian yang sudah nonton, pasti kalian sudah tahu kan berapa jumlah penontonnya semakin banyak. Nah, jadinya aku berpikir kalau membuat konten horor ini sepertinya banyak kalian yang tertarik sebenarnya teman-teman. Tapi kalau masalah konten
konten horor ini, takutnya nanti kalian yang masih di bawah umur itu jadinya trauma. Tiba-tiba kan misalnya kalau di konten horor itu kan ada jump scare-nya, nanti kalian ketakutan. Nah, jadinya aku berpikir untuk membuat konten horor yang masih friendly, masih bisa dicerna dengan akal sehat. Jadinya konten horor itu nggak terlalu semenakutkan mungkin, teman-teman. Jadi sekian dulu untuk pembahasan mengenai konten baru yang mau saya buat, teman-teman. Buat kalian yang masih masih punya pertanyaan, boleh tanya ya di IG saya. Bisa kalian cek di deskripsi, sudah ada tautan untuk Instagram saya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, see you later.